Amat malam duhai sahidi, manusia lebih pintar daripada Tuhan. Padahal hanyalah makhluk yang hina yang tercipta dari yang hina, lalu mengaku sombong melampaui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah. Jadi mencontoh Nabi itu bukan hanya syariatnya, jangan hanya mencontoh ya lahirnya saja, ya, tetapi kita contoh semuanya. Jadi ada 9 poin yang perlu kita contoh dari Nabi. Ya. Allahumma zuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan, wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan sholihah. 9 poin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami untuk mengikuti junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Awalan, awal Muhammad. Akhiran, akhir Muhammad. Zahiran, zahir Muhammad. Batinan, batin Muhammad. Ini urusan tasawuf. Yang 4 ini, awalan, akhiran, zahiran, batinan. Itu kajian tasawuf. Nah, lalu kemudian qaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, amalan sholihah. 5. Ini urusan syariat. Jadi ada urusan lahiriah, ada urusan batiniah. Nah, yang banyak kita contoh baru urusan lahiriah. Nah, urusan batiniah itu jarang kita ungkap, jarang kita contoh. Yang sering kita pertengkarkan, yang kita perselisihkan urusan lahiriah, urusan syariat. Nah, jadi dengan tidak mengabaikan urusan syariat, maka kita perlu masuk ke dalam untuk urusan hakikat, urusan batin. Jangan kita habis umur kita mengubek-ubek urusan syariat itu aja. Nah, maka saya bilang tempo hari, kalau dalam rukun agama itu Islam, iman, dan ihsan 3, kalau saya ibaratkan seperti buah, ini adalah kulit, isi, dan rasa. Ya, syariat itu ibarat kulit. Ya, maka orang sebut ilmu syariat ilmu kulit. Kenapa? Karena itu yang terlihat. Ya, kita tidak melihat iman seseorang, yang kita lihat itu syariatnya. Dia sholat, dia puasa, dia pakai jilbab, dia pakai koko, dia baca Quran. Itu kan syariatnya. Gejala yang ditimbulkan iman bukan iman. Apakah setiap orang pakai jilbab itu orang Islam, orang beriman? Belum tentu. Banyak orang kafir pakai jilbab sekarang. Apakah yang pakai koko? Ya, kenapa? Karena itu lahiriahnya saja. Ada orang kafir yang pakai koko, pakai peci. Nah, oleh karena itu kita nggak boleh kita habis umur kita ngomong ubek-ubek urusan syariat ini aja. Ya, masih banyak yang perlu kita gali. Benahi hati, benahi ruh kita, nyawa kita, benahi rahasia diri kita. Nah, itu urusan tasawuf. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, kemudian urusan ya iman dan ihsan. Iman itu ibarat isi, ihsan itu ibarat rasa. Jadi kulit membungkus isi menyimpan rasa. Yang kita nikmati rasa, bukan kulit, bukan.
Maka tidak heran kita kalaupun rajin sholatnya tapi maling rajin juga gitu. Kenapa? Itu syariatnya, baru mengerjakan sholat. Apakah benar dia sudah sholat? Belum tentu. Hatinya, lahirnya ya sudah sholat, berdiri ruku, tidak sujud, itu lahirnya. Hatinya apa sudah sholat hatinya? Makanya perlu kita kaji lebih jauh. Ya. Jadi yang diperintahkan oleh Allah kepada kita, aqimus sholat, dirikan sholat. Nah, kalau dirikan sholat sekali berdiri seumur hidup berdiri, bukan hanya ketika ada waktunya sholat saja. Ada waktu sholat itu syariatnya, pelaksanaan lahiriahnya. Makanya ada dalam Al-Quran itu disebut, ada yang disebut dengan sholat pada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa sesungguhnya sholat bagi orang mukmin itu ada waktu-waktunya. Maka kita mengenal 5 waktu sholat itu syariat, ya, fikih itu. Ada yang disebutnya sholatul wusta, sholat di pertengahan. Mana pertengahan? Ulama tafsir memahaminya sholat asar, artinya. Nah itu di pertengahan, ya, di ujung siang dan di awal malam. Tapi ulama-ulama tasawuf memahaminya ilmu itu bukan sholat asar, tetapi zikir dalam hati. Karena tubuh kita ini dibagi 3, leher ke atas, leher sampai ke pinggul, pinggul sampai ke kaki, dibagi 3. Nah jadi yang di tengah mana? Ya tubuh, badan. Yang di tengah badannya apa? Jantung. Jantung itu apa? Lambang hati. Kalau begitu sholat wusta itu ingat hati kepada Allah. Kapan? Terus menerus. Nah, tidak ada waktu khusus, ya. Setiap waktu, setiap detakan jantung, setiap hembusan nafas. Nah itu sholat wusta. Sudahkah kita melaksanakan sholat 5 waktu? Terisi hati kita dengan ingatnya kepada Allah? Apa ngobrol sama iblis? Kata, badannya sholat, hatinya enggak. Itu belum sempurna sholat. Baru lahirnya saja yang sholat, tapi hatinya tidak. Ada lagi namanya hum fi sholatihim daimun. Mereka berkekalan di dalam sholatnya. Orang tasawuf bilang ini namanya sholatud daim. Apa itu sholatud daim? Nah ini kajian tersendiri lagi. Jadi ada 3. Ada sholat di awqatiha, ada sholat di awsatiha, ada sholatud daim. Nah ini juga perlu dikaji lebih jauh kalau ingin sempurna iman kita, ya, yang sampai kepada tingkat yang ayat tadi dibaca. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Begitu disebut Allah tersentuh hati. Jadi bukan hanya menyebut nama lewat begitu saja, tapi ada sentuhan jiwa. Dia sibuk bekerja, tersentuh, langsung tinggalkan, dia sholat. Makanya kalau kita lihat di Mekah itu, ya namanya di Tanah Suci. Begitu azan datang, terdengar azan, ya, yang mau belanja stop. Maaf Pak, kita mau sholat dulu. Ya, nggak sempat ke haram, ngegelar sejadah di depan tokohnya itu. Tokoh tutup, ya, nggak ada yang belanja. Yang bersangkutan ngegelar sejadah di depan tokoh, berimaman dengan imam di Masjid Haram. Masya Allah. Di Aceh, ya nggak usah di Mekah, di Aceh. Saya berapa waktu yang lalu ke Aceh bawa jamaah, kita ada 3 bis bawa jamaah. Ya. Kami sedang minum kopi lah di warung di kota Banda Aceh. Nah begitu azan asar, gitu ya, langsung serok. Rolling door-nya itu diturunkan. Maaf Pak, kita mau sholat dulu. Gimana kami keluar? Nggak apa-apa, di dalam aja. Nah, silahkan aja, lanjutkan minum. Tapi kamu mau sholat dulu. Pintu langsung ditutup. Di Aceh. Nah nanti sudah selesai sholat, mereka sudah pulang dari masjid, buka lagi. Nah yang minum aja, yang nggak sholat. Gitu. Nah kita kebetulan memang dekat dengan masjid itu, ya kita langsung keluar ikut sholat juga. Nggak enak juga kita mau minum di
tokoh mereka itu, sementara yang punya tokoh itu masjid gitu ya. Nah, itu yang wajilat qulubuhum. Ini yang kadang-kadang ya ayat-ayat Al-Quran kita baru sebatas membaca, tapi belum mampu kita menemukan pesan suci dari ayat itu. Nah sekarang kita coba ya, kita baca, kita pahami, kita temukan pesan suci yang terkandung dalam ayat itu. Mana pesan sucinya? Setiap ayat Al-Quran itu memiliki pesan suci. Nah, cuman kadang-kadang kita terbuai dengan ceritanya, terbuai dengan lagunya, gitu ya. Nah, tapi kita lupa mencari pesan sucinya. Dalam Al-Quran itu ada yang sifatnya amar, ada yang sifatnya nahi, ada yang khabariyah, ada yang insya'iyah, ada yang wa'ad dan wa'id, janji baik dan buruk. Semua itu petunjuk semua. Karena Al-Quran itu kan hudal linnas, petunjuk buat manusia. Ya dah. Jadi bukan hanya dibaca tulisannya, tapi membaca isinya supaya jadi petunjuk. Cuman kita ini kadang-kadang baru sebatas membaca tulisan, ya, belum mampu membaca isi. Cerita Nabi kita melaksanakan Isra Mi'raj hanya terbuai dengan cerita. Satu-satunya Rasul yang dibawa, yang dipanggil untuk Isra Mi'raj adalah Nabi kita Muhammad SAW. Isinya mana? Petunjuknya mana? Ini yang jarang terungkap. Mana petunjuk dari peristiwa Isra Mi'raj itu? Cerita Nabi Musa membelah laut, terbuai dengan cerita. Pakai apa Nabi Musa belah laut, Bu? Pakai apa belah laut? Pakai tongkat. Kan hebat kan tongkat Nabi Musa? Mau saya kasih tongkat Nabi Musa? Nah, kalau ada ketemu di pasar, belilah itu. Ya, supaya bisa kita pakai. Ya. Mana petunjuknya? Jarang kita temukan itu petunjuknya itu. Baru dengan ceritanya. Jangan lupa Al-Quran itu hudal linnas, petunjuk buat manusia. Ini yang perlu kita temukan. Kemana petunjuk dari cerita membelah laut? Ashabul Kahfi, ya, ada 7 orang, 8 sama anjingnya yang tidur di gua itu 300 tahun itu. Terbuai kita dengan, tapi lupa mencari petunjuk. Mana petunjuknya? Nah ini, jadi kita coba untuk memahami Al-Quran itu dan menemukan petunjuknya. Karena itu, ya Al-Quran itu petunjuk, hudal linnas. Bagaimana kita akan selamat kalau petunjuknya kita tidak ikuti? Jadi bukan hanya terbuai dengan cerita atau alunan suara yang merdu, ya, atau irama yang mendayu-dayu, enggak, ya, enggak itu. Saya alami. Haram itu kalau sudah itu yang sudah jadi imam, panjang ayatnya, ya, tapi tidak pernah ada rasa jengkel, dia itu nggak ada itu. Ya, jadi bukan hanya dibaca kalimatnya, bukan hanya diartikan, cara memakainya gimana? Ya, kata orang Melayu, gitu ya, belayar biduk sampai ke pantai, bawa barang serta penumpang. Carilah hidup yang akan dipakai, kok mati bisa ditompang. Mana pakaian hidup, mana tompangan mati, yaitu 2 kalimat syahadat. Tapi sudah tahukah kita memakainya? Nah, makanya saya bilang tadi, kita jangan habis waktu kita bicara syariat melulu, gitu. Ya, banyak yang harus kita kaji lebih jauh. Gitu. Jadi karena itu syariat ini sangat kita perlukan dalam rangka kita, ya, membungkus isi, istilahnya itu. Semakin bagus bungkusnya, mestinya isinya juga semakin bagus. Nah, kalau isinya semakin bagus, mestinya rasanya semakin enak, gitu. Ya. Jangan sampai hanya bagus kulitnya, tapi nggak ada isi. Kayak kita beli doran kemarin saya cerita, kulitnya bagus, nggak ada
yang apa namanya yang busuk-busuk, nggak ada. Gigi apa tampuknya bagus, kemudian kulitnya bagus, gede, ada ya. Mungkin di bambu kuning ada jualan itu. Begitu dibelah kosong, plastik rupanya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, kita terbuai dengan syariat tapi lupa mencari isi. Baik, sekarang kita akan masuk pada kajian fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minaz zakirin lahu katsira wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Inna dzikra min a'zamil umuril fadail wa afdalil qurbat wa awsilil wasail. Fa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai semua saudara-saudaraku, ja'alana Allah wa iyyakum, semoga Allah menjadikan kami dan kamu semua minaz zakirina lahu katsira, termasuk orang-orang yang berzikir yang banyak. Jadi berzikir itu bukan sedikit, zikir banyak. Nah, bagaimana cara zikir banyak? Kalau 100.000 masih sedikit, masih bisa dihitung. Zikir yang banyak, zikir yang tidak terhitung. Ya. Fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Berzikirlah kamu kepada Allah baik dalam berdiri, duduk maupun tidur. Enggak terhitung lagi zikirnya. Setiap detakan jantung, setiap hembusan nafas. Gimana caranya? Nah, kalau zikirnya 100.000 itu masih sedikit, ya, masih bisa dihitung. Nah, sekarang ya mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang berzikir dengan zikir yang banyak. Wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum, dan termasuk orang-orang yang tidak terperdaya oleh harta. Ya, tidak melalaikan kita dari ingat Allah. Harta tidak boleh melalaikan kita ingat kepada Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya, jangan sampai hartamu, anak-anakmu membuat kamu lalai ingat kepada Allah. Orang yang lalai ingatnya kepada Allah, yang punya harta apa yang tidak punya harta, Pak? Nah, orang yang lalai zikirnya, yang punya harta apa yang nggak punya harta? Dua-duanya. Ada orang yang terlalai zikirnya, terlalai ingatnya kepada Allah karena punya harta. Kenapa Pak nggak sholat, Pak? Nggak sempat, sibuk ngitung duit. Kenapa nggak zikir, nggak sholat, nggak sempat? Kenapa? Sibuk bekerja. Ini orang yang terlalai ingatnya kepada Allah karena punya harta. Ada orang terlalai ingatnya kepada Allah karena nggak punya. Kenapa maling? Nah, ada ya. Ya, karena nggak punya. Kenapa nipu? Karena nggak punya. Nah, jadi orang maling itu lalai ingatnya ke Allah. Kalau dia ingat ke Allah kan nggak mau dia maling, nggak mau dia nipu. Kalau dia ingat ke Allah, tapi kena lalai ingatnya, ya maka dia menipu, dia maling. Nah, Allah ingatkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu, anak-anakmu membuat kamu lalai ingat kepada Allah. Nah, di sini ya, wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladum an dzikrillah. Dan mudah-mudahan kita semua ya termasuk orang-orang yang tidak dilalaikan oleh harta dan tidak dilalaikan oleh anak-anak kita dari mengingat Allah. Inna dzikra min a'zamil umuril fadail. Sesungguhnya zikir itu merupakan urusan atau pekerjaan yang teragung dari semua zikir yang agung. Semua zikir itu agung. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah, itu zikir-zikir yang agung.
Tetapi zikir, ada zikir yang paling agung. Afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu yang paling agung. Afdalul zikir fa'lam. Nah, seringkali kan kita sebut, paling kalau riungan-riungan itu. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Paham nggak maksudnya? Zikir yang paling afdal itu fa'lam, ketahuilah. Kalau kalimat zikir yang afdal, yang paling afdal itu kalimatnya la ilaha illallah. Itu kalimat zikir yang paling afdal, yang paling agung. Baca Quran agung, tasbih agung, tahmid agung, takbir agung. Dari sekian banyak zikir yang paling agung, itulah kalimat la ilaha illallah. Tapi jangan lupa, fa'lam, ketahuilah. Nah, kalau sudah ketahuilah, itu artinya berilmu dulu, baru mendapatkan afdalnya. Kalau kalimatnya jelas la ilaha illallah, itu kalimat teragung. Tapi kapan kita mendapatkan fadilahnya, kapan kita mendapatkan keagungannya? Setelah fa'lam, ketahuilah. Kalau ketahuilah itu artinya berilmu. Jadi berilmulah kamu tentang la ilaha illallah, supaya kamu mendapat fadilahnya, supaya kamu mendapat keagungannya. Jadi berilmu dulu kita tentang la ilaha illallah itu. Ilmu apa? Karena ilmu dalam Islam itu ada 4 bidang, maka kita perlu berilmu di 4 bidang tadi. Berilmulah kamu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Nah, bagaimana dalam ilmu syariat? Tahu kalimatnya, mana panjang, mana pendeknya, mana besar, mana kecilnya. Ada la panjang itu ilaha illallah. Nah, seringkali kita dengar untuk mengamalkannya, saya mengucapkan saja kadang-kadang nggak bersesuaian dengan tajwid, nggak bersesuaian dengan ilmu syariat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu nggak sesuai. Dia bukan lai, dia nyalanya panjang. La ilaha illallah, panjang. Jadi itu berilmulah kita tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu syariat. Tahulah kita mana yang panjang, mana yang pendek, mana yang huruf besar, mana yang huruf kecil gitu. Maka saya bilang pada jamaah, ya, kalau kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah itu perlu dijaga, jangan sampai berubah. Dia bertukar baris. Nah, dijaga betul, jangan sampai berubah. Berubah karena bertambah huruf misalnya. La ilaha illallah itu sudah bertambah hamzah, tidak boleh. Ya, dia bukan la, nggak ada hamzahnya di situ, nggak ada. Nah, dia selempang saja. La ilaha illallah itu satu. Nggak boleh juga berubah karena berkurang hurufnya. Ya, umpamanya zikirnya la loh. Ini sudah berkurang hurufnya, nggak benar, gitu ya. Jangan zikirnya la loh. Zikir yang harus jelas, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu artinya kita berilmu dalam ilmu syariat. Jangan pula berubah karena berubah baris. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sudah berubah, tidak boleh juga. Nah, ini namanya kita berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Kalau ingin mendapatkan afdalnya gitu. Yang kedua, kita harus berilmu tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu tarekat. Bagaimana dalam ilmu tarekat? Pertama, kita mengamalkan zikir la ilaha illallah itu setelah kita pelajari dari orang yang ahli zikir. Jadi bukan ngamalkan berdasarkan dengar-dengar ceramah.
Bukan mengamalkan berdasarkan baca-baca buku. Bukan ngamalkan karena warisan keturunan. Bukan. Diamalkan itu karena kita sudah pelajari betul cara mengamalkannya dari yang ahli zikir atau ahlu talqin. Kenapa harus dipelajari? Karena amalan ini harus dia punya silsilah. Ada keterkaitannya dengan guru-guru yang di atas sampai kepada Rasulullah. Itu kalau ingin mendapatkan afdolnya. Misalnya Bapak ngamalkan zikir la ilaha illallah, belajarnya dari mana? Oh, dari si A. Si A itu ngambilnya dari mana? Dari si B. Si B-nya ngambil dari mana? Dari si C. Nah begitu seterusnya sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini namanya amaliyah berdasarkan tarekat. Jadi ada silsilah, transmisinya itu tersambung dari guru ke guru, guru ke guru sampai ke Rasulullah. Itu untuk mengamalkan dalam ilmu tarekat. Satu. Yang kedua, nah, kita mempelajari dari guru tadi ada makom-makomnya. Di mana makom la, di mana makom ilaha, di mana makom illallah. Nah itu harus kita pelajari secara khusus. Namanya talqin zikir, namanya belajar cara berzikir. Nah, itu namanya kita berilmu tentang la ilaha dalam ilmu tarekat. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan kalimatnya saja, tapi ada makom-makomnya. La ilaha illallah. Itu namanya kita berilmu tentang, gitu ya. Tahu kita arahnya kemana, gitu. Tarikanlah dari mana sampai kemana, ilahanya kemana, illallahnya kemana. Lalu kemudian setelah kita ngamalkan la ilallah secara zahiriyah dengan membenahi hati kita dengan zikir. Nah, itu juga dalam ilmu tarekat. Nah, makanya perlu belajar tarekat. Jangan alarhi kita dengan istilah tarekat. Itu kan jalan cara. Jadi tarekat itu kan jalan. Jalan itu maksudnya apa? Cara kita membenahi hati kita supaya ingat ke Allah, supaya hati kita tidak iri, tidak dengki, tidak hasud, gitu ya. Nah, benahi hatinya. Bagaimana cara membenahinya? Kata Nabi SAW, jadidu imanakum, perbarui iman kalian. Terus kata sahabat, kaifanu jadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Apa jawab Rasul? Faksiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut kalimat la ilaha illallah itu. Itu cara memperbarui iman. Itu Rasul yang ngajarkan itu. Gitu. Jadi kalau kita ingin memperbarui iman kita, menurut petunjuk dari Rasulullah, banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Jadi mencontoh Nabi.